Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Segala puji dan syukur marilah senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Seterusnya, salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Penguji dalam rencana aktualisasi ini, seterusnya Coach yang telah membimbing saya dalam menyusun rencana kegiatan aktualisasi pada masa habituasi program Natsar CPNS golongan 3 ini. Sebelum saya memulai presentasi atau penjelasan tentang rencana aktualisasi saya ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ira Zulkifli, panggilan Izil. Saya bertugas di SMP Negeri 43 Pekanbaru dengan jabatan Guru Bimbingan Konseling. Pada kegiatan Dasar CPNS ini, nomor absen saya adalah A9A.4.29. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang rencana aktualisasi dalam masa habituasi yang akan saya laksanakan. Kegiatan rencana aktualisasi ini saya angkat dengan judul adalah optimalisasi layanan bimbingan karir bagi siswa kelas 9 melalui layanan daring dengan metode pohon karir, pengembangan potensi diri siswa di SMP Negeri 43 Pekanbaru. Sesuai dengan tempat tugas saya, yakni di SMP Negeri 43 Pekanbaru, di mana SMP Negeri 43 Pekanbaru ini adalah tergolong SMP baru di Kota Pekanbaru, yang pada saat ini memasuki pada usia tahun ketiga. Pada saat saya datang pertama sekali ke SMP Negeri 43 Pekanbaru ini, di sini tenaga bimbingan konseling belum ada. Jadi layanan bimbingan konseling di SMP Negeri 43 Pekanbaru ini boleh dikatakan belum optimal atau belum diempu oleh guru yang benar-benar di bidang bimbingan konseling. Maka dari itu banyak sekali kekurangan yang mesti dioptimalkan di SMP Negeri 43 Pekanbaru ini. Salah satu yang menjadi perhatian saya adalah bagi siswa kelas 9, di mana siswa kelas 9 di SMP Negeri 43 Pekanbaru ini yang pada tahun ajaran kemarin, yang setelah mengakhiri masa sekolahnya di SMP Negeri 43 Pekanbaru ini, saya lihat banyak kurang terarah dalam menentukan pilihan pendidikan setelah menyelesaikan pendidikan di SMP. Mereka memasuki sekolah, setelah saya tanya-tanya, mereka mengatakan kalau memilih sekolah itu hanya berdasarkan kepada ajakan atau suruhan dari orang tua, atau bukan berdasarkan pilihan minat atau sesuai dengan rencana karir masa depannya. Hal ini saya lihat karena belum optimalnya layanan bimbingan karir di SMP Negeri 43 Pekanbaru. Nah, karena itulah saya mengangkat isu ini tentang optimalisasi bimbingan konseling, khususnya layanan karir bagi siswa kelas 9 di SMP Negeri 43 Pekanbaru, bertepatan dengan sekarang pada masa pandemi COVID-19. Maka layanan ini saya lakukan dengan melalui daring. Metode yang saya pakai adalah metode pohon karir, dimana dengan layanan ini diharapkan siswa mampu mengenali potensi dirinya, mengenali karir yang akan mereka atau yang ingin mereka raih, dan menginternalisasikan ke dalam dirinya atau menyesuaikan dengan proses pendidikan yang akan mereka jalani.
Diharapkan dengan layanan ini, setelah siswa memahami konsep karir yang ingin mereka masuki, mereka diharapkan lebih termotivasi dalam belajar, lebih terarah dalam menentukan arah pendidikan yang ingin mereka jalani. Nah, sebenarnya dalam proses selama percobaan atau menjadi CPNS di SMP Negeri 43 Pekanbaru ini, saya menemukan beberapa isu. Isu itu salah satunya adalah yang saya angkat ini adalah belum optimalnya layanan bimbingan karir di SMP Negeri 43 Pekanbaru. Kemudian isu berikutnya saya temukan adalah masih banyaknya siswa yang belum berpakaian dengan rapi dan lengkap di SMP Negeri 43 Pekanbaru. Terus isu berikutnya masih minimnya fasilitas pembelajaran di sekolah SMP Negeri 43 Pekanbaru ini. Dari inilah beberapa isu yang saya temukan. Dari isu-isu yang lainnya, isu yang 3 ini menjadi perhatian saya. Namun dari 3 isu ini saya lakukan pengujian dengan metode AKPL atau aktualisasi kelayakannya, problematiknya, dan layak hendaknya isu ini. Maka dari 3 isu ini saya peroleh penilaian pada optimalisasi pelayanan bimbingan konseling karir di SMP Negeri 43 Pekanbaru ini. Kemudian isu yang telah saya pilih ini, masalah optimalisasi layanan karir ini, saya kaji penyebab isu ini. Akhirnya dari penyebab isu ini saya temukan juga beberapa unsur penyebabnya. Itu pertama, mungkin rendahnya minat siswa dalam mengikuti layanan bimbingan karir ini. Yang kedua, minimnya fasilitas yang penunjang dalam kegiatan bimbingan ini. Yang ketiga, memang belum optimalnya bimbingan karir di SMP Negeri 43 Pekanbaru ini. Maka dari 3 faktor penyebab ini saya fokuskan kepada satu topik, itu dengan metode USG. Maka saya dapatkan topik penyebabnya itu belum optimalnya layanan bimbingan karir pada siswa kelas 9 di SMP Negeri 43 Pekanbaru. Karena faktor-faktor yang lainnya bisa dioptimalkan dengan memaksimalkan faktor yang ketiga ini. Jadi karena itulah alasannya saya mengangkat judul rencana aktualisasi ini, yaitu optimalisasi layanan bimbingan karir siswa pada kelas 9 melalui layanan daring dengan metode pohon karir, pengembangan potensi diri di SMP Negeri 43 Pekanbaru. Kenapa saya memilih metode daring? Ya, itu karena bertepatan dengan masa pandemi COVID-19 di mana siswa tidak datang ke sekolah, dengan kata lain belajar dari rumah, dan memakai pohon karir sebagai pemicu minat siswa dalam mengikuti kegiatan layanan ini, dengan harapan siswa lebih berminat, lebih tertarik, dan lebih memahami konsep layanan yang akan disampaikan. Karena dengan menggunakan media yang menarik bagi siswa itu sendiri. Itulah alasan saya mengangkat isu ini. Pentingnya isu ini saya angkat untuk mengoptimalkan pilihan karir atau proses pendidikan siswa dalam menuju karirnya di masa depan. Dimana dalam kegiatan latsar ini, dalam kegiatan aktualisasi nanti, saya melakukan 5 kegiatan. Kegiatan yang pertama itu mengajukan persetujuan kepada atasan langsung, yaitu kepala sekolah, untuk mengangkat kegiatan optimalisasi layanan bimbing karir di kelas 9 melalui layanan daring dengan metode pohon karir ini. Kegiatan yang kedua yaitu mengidentifikasi minat siswa dengan menggunakan angket secara daring dengan memanfaatkan Google Form. Kegiatan yang ketiga yaitu mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dengan
dan membuat pohon karir sebagai media layanan dalam konsep layanan daring ini. Yang kelima itu membuat video layanan yang akan diunggah kepada platform online yang bisa dilihat, dipelajari oleh siswa secara daring dari rumah. Yang ketiga itu melaksanakan layanan secara daring dengan melalui WhatsApp group dan memanfaatkan YouTube. Yang ketujuh itu membuat laporan kegiatan. Itulah 7 kegiatan yang akan saya lakukan selama kegiatan aktualisasi di lapangan nanti dalam masa habituasi ini. Di mana ketujuh rancangan kegiatan yang akan saya buat ini memiliki tahapan-tahapan kegiatan pada masing kegiatan tersebut. Setiap kegiatan ini tersebut, misalnya kegiatan yang pertama itu mengajukan persetujuan atasan untuk kegiatan optimalisasi layanan ini. Pada tahapan kegiatan yang pertama saya akan membuat konsep surat persetujuan terlebih dahulu yang akan diajukan kepada atasan. Dalam kegiatan ini mengandung ketertarikan dengan substansi mata pelatihan yaitu etika publik, di mana saya akan menyusun surat persetujuan yang sopan dan santun yang akan diajukan kepada atasan langsung atau kepala sekolah. Terus tahapan kegiatan yang kedua itu melaksanakan konsultasi dengan atasan terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, dalam tahapan kegiatan ini akan menghasilkan catatan hasil konsultasi. Dan tahapan ini mengandung nilai keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu dengan nasionalisme, di mana saya akan bermusyawarah dengan mentor terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini dengan bahasa yang sopan, yang baik, yang santun. Dan etika publik, saya akan berkomunikasi dengan secara santun dan sopan dengan mentor dalam kegiatan ini. Yang ketiga itu meminta persetujuan atasan. Artinya saya akan mengajukan lembaran persetujuan yang telah dirancang sebelumnya kepada atasan untuk dimintai persetujuan sebagai bukti persetujuan beliau dalam melaksanakan kegiatan ini di sekolah yang beliau bawahi. Itulah tahapan kegiatannya pada kegiatan yang pertama. Terus pada tahapan kegiatan yang kedua itu mencari sumber referensi, menyusun draft, dan merancang format penilaian, merancang RPL, dan mempersiapkan sumber yang akan digunakan. Itulah beberapa tahapan kegiatan dalam tahapan kegiatan rancangan aktualisasi ini, di mana pada setiap tahapan kegiatan ini mengandung nilai-nilai ketertarikan dengan substansi mata pelajaran yaitu nasionalisme, akuntabilitas, komitmen mutu, etika publik, dan anti korupsi. Di mana setiap kegiatan ini juga menguat kontribusi terhadap pengembangan visi misi dan nilai-nilai organisasi di tempat saya bertugas. Demikianlah penjelasan singkat mengenai rancangan aktualisasi saya ini. Jika ada kekurangan atau salah, saya mohon kritikan dan masukan kepada Bapak penguji dan coach. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.